Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, dan nikmat kekuatan, sehingga pada hari ini kita masih berjumpa walaupun masih dalam kondisi melalui online kanal YouTube Universitas Muslim Indonesia. Selawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang merupakan suri teladan bagi kita semua, dan merupakan suatu hasanah dan menjadi patron atau contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyaallah muslimin rahimahumullah, sudah jamaah kultum yang sangat berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan saya mau bahas terkait silaturahmi dan saling memaafkan antar sesama manusia. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tentu saja berinteraksi antara satu sama lain. Dalam dunia Islam, kita ketahui ada suatu kebiasaan yang disebut dengan silaturahmi. Nah, silaturahmi adalah bagaimana membangun komunikasi dan interaksi antara satu orang dengan orang yang lain atau lebih. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat secara etimologi kata terkait silaturahmi ini terbagi menjadi terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah silah dan yang kedua adalah rahim. Nah, kalau kita lihat artinya kalau silah itu adalah mentauhidkan atau menyambung, sementara rahim adalah kasih sayang. Jadi secara umum kita bisa artikan pada prinsipnya bahwa ini adalah menjalin silah, menjalin kasih sayang antara satu insan dengan insan yang lainnya, sehingga terbentuk tatanan kehidupan masyarakat yang tentu berbahagia dan saling bisa mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ini juga diperkuat oleh perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 yang memerintahkan manusia untuk selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, berbuat baik kepada saudara, berbuat baik kepada teman-teman, berbuat baik kepada tetangga, baik kepada anak yatim dan fakir miskin. Itu adalah bentuk-bentuk silaturahmi yang kita praktikkan dalam keseharian kita. Nah, sekarang ada beberapa praktek-praktek silaturahmi yang kita bisa lihat di dalam yang pertama di lingkungan kerja. Dan di lingkungan kerja tentu interaksi antara satu manusia dan manusia lain itu adalah merupakan suatu hal yang penting. Nah, silaturahmi hadir. Yang pertama kita lihat praktek dalam hubungan profesional. Hubungan profesional, kita tahu profesional di bidang keteknikan, profesional di bidang kesehatan, profesional di bidang pendidikan, saya sebagai dosen dan sebagainya. Sebagai orang-orang profesional, setiap silaturahmi ini adalah merupakan hal yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja itu dikembangkan. Ada silaturahmi antar antar pimpinan itu masing-masing orang mempunyai sistem atau sistem komunikasi yang mungkin bervariasi, yang ini kemudian dikemas dalam sistem silaturahmi antara pimpinan dengan bawahan. Kemudian masing-masing orang mempunyai level dan tupoksi yang berbeda-beda, dan silaturahmi itu hadir untuk saling memperkuat satu sama lain. Itu bentuk salah satu bentuk praktis silaturahmi dalam program dalam unit kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, silaturahmi juga hadir untuk memperkuat jamaah dan kerjasama. Jamaah
yang kuat itu dibungkus dengan sistem silaturahmi yang baik antara individu-individu yang dalam. Ketika silaturahmi tidak terjalin dengan baik, maka jamaah itu tidak akan kuat. Kerjasama juga akan merenggang ketika silaturahmi itu ada kerusakan. Sehingga silaturahmi dalam prinsip-prinsip jamaah, khususnya yang kita kenal di Universitas Muslim Indonesia, bahwa manajemen yang kita pakai adalah manajemen jamaah, itu akan semakin kuat ketika dibangun sistem silaturahmi yang baik antar seluruh level, baik itu jamaah maupun dalam proses bekerja sama, baik itu dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, silaturahmi juga ini menjadi suatu jembatan untuk bagaimana mengelola konflik. Ya. Konflik itu bisa terjadi misalnya ada perbedaan pendapat, akhirnya berujung pada suatu konflik. Konflik itu bisa diselesaikan dengan adanya silaturahmi yang baik, membangun silaturahmi yang baik antar individu-individu sehingga konflik itu bisa kita reduce, bisa atau bahkan kita hilangkan. Sehingga silaturahmi itu adalah hal yang penting untuk kita tetap tubuh dan kita jaga dengan baik dalam kehidupan kita bekerja maupun di masyarakat dan keluarga. Nah itu adalah beberapa praktek-praktek silaturahmi di tempat kerja. Kemudian di keluarga juga. Apalagi saat ini kita sudah akan mendekati Idul Fitri ya. Silaturahmi yang mungkin dengan teman-teman kolega, harusnya keluarga dekat, itu mungkin ada yang sempat terputus atau ada yang mungkin dalam beberapa periode waktu kita tidak bertemu. Nah, momen Ramadan atau momen Idul Fitri adalah merupakan salah satu momen yang merupakan momen penting dalam membangun kembali, menjalin silaturahmi kembali dengan keluarga-keluarga mungkin yang lama kita tidak ketemu, yang lama tidak kontak, baik by phone misalnya. Dan sekarang waktunya untuk kita membangun silaturahmi kembali. Dan ini juga bisa menjadi ruang bagi keluarga kita untuk melihat mungkin ada yang membutuhkan bantuan dan lain sebagainya, sehingga ini memperjelas bahwa sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyatakan bahwa silaturahmi adalah memperpanjang umur dan memudahkan rezeki. Jadi itu adalah salah satunya, sehingga mungkin kehadiran kita, misalnya mungkin kita pulang kampung atau kemana, itu menjadi rezeki bagi keluarga-keluarga kita mungkin yang membutuhkan bantuan. Sehingga ini adalah ruang atau momen untuk kita bisa lebih banyak beramal dan berbagi kepada keluarga, kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, kemudian yang terakhir, secara dari sisi kesehatan fisik dan mental, bahwa silaturahmi itu akan menghilangkan stres. Kenapa? Karena dengan kita membangun silaturahmi, kita bercengkrama dengan banyak orang, itu akan membuat kita relax dan tidak terkungkung pada satu permasalahan, dan itu bisa membuat secara fisik silaturahmi itu akan melepas suatu hormon yang namanya hormon endorfin, yaitu yang membuat kita banyak merasa kebahagiaan. Jadi intinya adalah silaturahmi itu membuat kita bahagia secara fisik. Kemudian secara mental itu dengan silaturahmi kita akan secara mental itu akan sehat. Kenapa? Karena kita banyak berinteraksi dengan banyak orang, yaitu kita secara fisik dan mental kita akan aktif sehingga kita akan lebih luas dan berbahagia dalam menjalani kehidupan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah jika ada yang kurang, mohon maafkan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.